Museum Batam Raja Ali Haji. And now we will explore the museum with our local guide, Mr. Raja Zainul. Stay tuned guys, bye-bye! Sebelum ke dalam, 3 aturan harus diikuti. 3 aturan, tidak boleh membawa makanan dan minuman apapun bentuknya, kecuali air putih. Kedua, tidak boleh menyentuh barang-barang yang di dalam. Yang ketiga, tidak boleh berisik. Jelaskan dulu bahwa museum kita ini diberi nama Raja Ali Haji dalam artian bukan artinya banyak barang peninggalan Raja Ali Haji di sini. Ya, ini Bapak akan mulai dari awal mulanya museum. Jadi awal mulanya museum ini pertama sekali gedungnya ini pada tahun 2014 dikala itu Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-25 ditempatkan di Provinsi Kepulauan Riau. Gedung ini awal mulanya digunakan untuk MTQ yang ke-25 tingkat nasional. Yang kedua, dari 2014 setelah acara itu berlangsung, gedung ini dihibahkan Kota Batam untuk dijadikan sebuah museum. Karena Batam itu belum punya museum di kala itu. Sehingga tahun 2019 mulailah dikemas gedung ini sebagai layaknya sebuah museum. Hingga pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 bertempatan dengan hari jadi Kota Batam yang ke-191. Diresmikanlah gedung museum kita ini, Museum Batam Raja Ali Haji, oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu Pak Rudi, Pak Amsakar Ahmad, dan disaksikan oleh Sekda serta dari Zuriat, ini ada juga Zuriat Nobisa, kemudian dari Dinas Kebudayaan Pariwisata juga ada. Diresmikan dengan membuka tirai daripada sketsa Raja Isa ini. Jadi siapa Raja Isa ini, seberapa pentingnya Raja Isa ini, kenapa dia dipakai untuk membuka peresmian daripada museum ini. Nanti akan kita bahas di sketsanya nanti. Diberi nama Raja Ali Haji. Kenapa? Karena untuk mengangkat nama seorang pahlawan yang namanya Raja Ali Haji, ya, pahlawan nasional di Indonesia yang berasal dari Kerajaan Riau Lingga atau saat ini dikatakan Kepri. Cuma mau menjelaskan, ini namanya lilin sambang. Lilin sambang ini uniknya terbuat daripada sarang lebah. Jadi jamak namanya Raja Isa. Siapa Raja Isa ini? Raja Isa ini adalah seorang pemimpin pertama di Pulau Batam di masa Kerajaan Riau Lingga yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Sultan Abdurrahman Muazzam Shah II di kala itu, yang di pertuan mudanya Raja Ja'far yang di pertuan. Ini namanya nasi besar. Nasi besar. Kenapa dia dipanggil nasi besar? Ini replika, bukan yang asli. Kalau yang asli dia terbuat di warna kuning, kemudian telur yang direbus menggunakan warna kuning sehingga warnanya merah. Kemudian jadi taruh bunga itu di sini. Nah, ini namanya nasi besar. Nasi besar. Nyampur zaman dulu harus orang Melayu ini sopan santunnya tinggi. Jadi tak boleh lauknya dulu, hidangnya enggak. Pertama dihidangkan dulu ke piring dengan tempat cuci tangannya dulu. Baru nanti gelas dengan air minum, baru nasi, baru ini terakhir gitu. Bolu ini sifatnya awet dan tahan lama. Nah, selain kue bolu ini ada lagi makanan yang lain untuk perbekalan mereka pegang Jawa seperti kue bangkit, wajik. Nah, itu tahan lama semua. Jadi pegang ini nih, tingginya pun hanya sekitar 1 meter. Jadi cogan ini kalau yang aslinya dia berbentuk daun sirih, terbuat dari perak dan perunggu, bertuliskan tinta emas, di atasnya bertatah merah. Bertatah merah itu maksudnya bertata permata, batu permata merah. Ya, di atasnya itu. Kalau itu replika. Kemudian di dalamnya bertuliskan Arab Melayu yang menceritakan tentang asal mulanya Kerajaan Melayu ini. Jadi menurut Cogan, asal mulanya Kerajaan Melayu itu berasal daripada Bukit Sikuntang, dengan turunnya zuriat daripada Raja Iskandar Zulkarnain di sana, di Bukit Sikuntang. Dengan perjanjian tertentu yang baik dilaksanakan. Namun di akhir-akhir perjanjian itu Belanda mau menguasai Kerajaan Riau Lingga, sehingga dimakzulkanlah Kerajaan Riau Lingga. Dimakzulkan, tahu nggak dimakzulkan? Dimakzulkan itu seperti dihilangkan kekuasaannya. Nah,
tidak dianggap lagi adanya kerajaan Riau Lingga, sehingga Sultan Riau Lingga ini yang dikala itu berada di Dayak Lingga. Dia tahu ditanya seperti itu, dia tidak lagi ke Penyengat, melainkan dia langsung ke Singapura. Ke Singapura bukan sebagai sultan di sana, tapi sebagai rakyat biasa. Sehingga dia meninggal dimakamkan di Masjid Temenggung Ibrahim yang ada di Singapura. Oke, dan berzuriat, beranak dan bercucu di Singapura, menjadi warga negara Singapura. Jadi hingga saat ini kerajaan Riau Lingga itu sebetulnya dia tidak takluk, cuma dimaksudkan. Paham? Nah, oke. Perwakilan Sultan, kemudian yang Tuan Muda ke-6 Raja Jafar, dan Belanda juga ikut bertanda tangan di sini. Inilah surat pengangkatan beliau Raja Isa 1829, 18 Desember 1829. Nah, jangan sampai tak tahu lagi, ini orang pariwisata tak tahu hari jadi kota Batam ya. Malu. 18 Desember ya. Nah, ini surat ini kita dapat dari mana? Dari perpustakaan Belanda. Oke, paham? Nah, sekarang kita ke zuriat Batam, double T ya. Batam. Nah, di sini awal mulanya penamaan dari Pulau Batam. Jadi kalau ada literasi yang menceritakan bahwa Batam itu dengan kata awalnya itu batang, dengan cerita kapal masuk di sungai itu banyak kapal melintang. Tapi ya nggak apa-apa. Karena kita bercerita kalau kita Batam, sebenarnya ada bukti faktanya. Ya. Kadang-kadang ada tamu yang lebih tahu yang menceritakan begitu. Oh maaf Pak, saya yang tahu saya ini, dan ini yang ada di sini dan bukti. Ini ada pertanyaan menuliskan tentang Batam. Oke. Nah, kalau ini contoh naskah di masa Belanda, semasa itu. Kita ke masa Jepang. Jadi guide itu harus tahu semua nih, santai. Jadi kalau sampai saatnya di sini, kalian bisa menceritakan tentang Jepang itu semasa menjajah di Indonesia. Namun di Riau Lingga, mereka di Batam khususnya, mereka selain mereka itu menjajah, mereka mengambil orang tempatan untuk dijadikan tentara mereka. Nah, contohnya di foto ini di dapur. Foto ini kalau yang bisa tebal ini mana ada orang Jepang yang suka bisa tebal. Ini yang suka bisa tebal ini orang Melayu. Nah, ini orang Indonesia yang dijadikan tentara mereka. Namanya di kala itu Kakao. Nama Kakao-san. Oke. Nah, di sini juga ini cara beradaptasi masa-masa Jepang dengan orang-orang tempatan. Nah, jadi mereka membaur dengan orang tempatan. Nah, kalau ini pada tahun 1945 sebelum Jepang itu pulang ke Jepang, mereka berkumpulnya di sini di Sembulang. Di sini ada namanya Kubu Jepang. Dijadikan nama Kubu Jepang. Ini adanya di Sembulang. Jadi tahun 1945 itu sebelum Jepang itu negara mereka kan dibom besar-besaran Hiroshima dan Nagasaki. Jelaskan tentang Tanja. Tolong direkam supaya tidak lupa sampai ke rumah. Oke, Tanja itu singkatan dari kata tanah yang menanjak. Dia dari sini, dari bawah sini dia nanjak ke atas. Oke, satu. Yang kedua, tanja ini pakaian daripada pakaian kepala seorang pemuda atau seorang laki-laki Melayu. Ya, tanja ini terdiri dari 4 unsur tanja. Tapak tanja, bengkung tanja, ya, yang berdua tingkat, ada 3 tingkat, simpul kasih atau simpul garam sebuku. Yang ini lambaian ibu. Jadi lambaian ibu ini maksudnya kemanapun si laki-laki ini pergi, tidak lupa dengan ibu yang melahirkan dia. Simpul kasih, simpul daripada kasih dan sayang. Bengkung tanja ini ada 2 tingkat, ada tingkat-tingkat tergantung daripada tingkat kastanya atau lika-liku kehidupan dia. Kemudian tapak tanja ini di mana bumi dipijak, di situ langit dia junjung. Oke, itu filosofi tentang tanja, ya. Kemudian tanja yang Bapak pegang ini namanya tanja dendam tak sudah. Keren kan namanya? Zaman dulu orang menafsirkan dendam ini sesuatu hal yang positif. Bukan zaman sekarang, aku dendam dan dendam itu sudah negatif. Tidak. Zaman dulu orang menafsirkan dendam itu dengan sesuatu hal yang positif. Dendam tak sudah nih, tanja model dendam tak sudah ini dipakai oleh seorang pemimpin atau seorang raja. Jadi kenapa dipakai dendam tak sudah oleh seorang pemimpin? Dia mempunyai satu dendam, suatu impian yang tidak berkesudahan untuk mensejahterakan rakyatnya. Itu pahamnya.
Itu filosofinya dan itu maksudnya kenapa pemimpin itu atau raja itu memakai denam tak suda. Oke, nah itu tujuannya denam tak suda. Kemudian tanjak ini lain-lain bentuk dan lain-lain pula namanya. Kalau yang di sana itu bukan lihat tanjaknya. Tanjak itu namanya tanjak nakhoda johor. Nakhoda johor. Kalau yang ini namanya tanjak tebing runtuh. Pakainya, coba Bapak contohkan ya. Kalau kita pakainya, ini harus di samping di kuping ya. Ini tempatnya di kuping. Ya. Kemudian tanjak ini bisa dia membuat orang tuh lebih gagah. Nah, kalau gini dia lucu. Tak ada gantang. Tidak boleh lebih daripada 2 jari. 1 jari lebih baik. Bapak contohkan. Dia akan jadi smart dan jadi ganteng dia. Coba. Jadi kalau cara pakainya tak tepat, dia tak akan ganteng, tak handsome. Coba satu lagi itu siapa namanya? Ada berapa orang cowok di sini? 2. Stephen coba. Stephen pakai yang ini. Dia boleh di-adjust. Sengaja dibuat boleh bisa di-adjust bisa gini. Oke, lepaskan dulu. Kurang besar ya? Oke, nah. Coba kita, ini namanya siapa Stephen? Stephen kalau pakainya gini gimana? Ya. Atau kita besarin, dia pakainya lebih ke dalam. Walaupun di depan 1 jari, tapi dia lobok itu misalnya dia. Gagah enggak? Iya. Tapi dia akan ganteng Stephen ini kalau bapak yang pakainya gini. Oke. Dia harus condong ke depan Stephen ya. Nah ini dia di kuping, jadi dia ini di kuping ini, jadi cara makainya gini. Dia lebih condong ke depan. Ganteng nggak? Iya. Gagahnya, apa namanya? Iya.